Oke gas. Cok, iki piye Gibran? Kita dilanjut pora iki. Lah kok bahasan enek kasus ngene malah meneng. Mana kelowak. Lah kok saiki kowe malah meneng. Nah iki kayak piye karepmu? Delok ta iki lho, yo. Cok. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Kan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Nah itu gimana sekarang aplikasinya? Nggak jalan kayaknya. Dan dari sidak atau kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Gibran, itu ternyata hanya menghasilkan satu berita, satu kalimat atau satu ucapan di mana Gibran bilang, kalau ada apa-apa bilang ya. Kelihatan sekali dari video yang beredar, itu nampak Gibran itu sangat-sangat kebingungan. Dia nggak tahu mau ngapain gitu. Wah, ini nih, gas LPG 3 kilo, gas melon yang warna hijau, hilang katanya dari pasaran. Langka, jadi orang perlu ngantri-ngantri tuh buat dapetin itu. Kalau udah begini gimana? Gimana kalau kita lapor Mas Wapres? Kelihatannya nggak usah lah ya. Ya nggak? Ya nggak? Kemanakah wakil presiden? Banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah wakil presiden Republik Indonesia kita? Yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Karena publik tahunya program lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola. Jadi wajar kalau kemudian program lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan, misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah wakil presiden Republik Indonesia kita? Yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi wakil presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, wakil presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention
Salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang wakil presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia, apalagi nyaman hidupnya. Itulah yang sekira kekisruhan-kekisruhan yang berulang kali terjadi. Tentu posisi wakil presiden pastinya paling banyak ditunggu. Karena posisi wakil presiden tentu bukan hanya sebatas ban serep, bukan hanya sebatas upaya untuk memenangkan pertarungan politik karena memiliki daya ungkit elektabilitas misalnya, tapi posisi wakil presiden itu adalah wakil yang sekira dalam langkah-langkah politiknya juga menjadi faktor kunci supaya tak ada lagi ceritanya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Wakil presiden juga bisa mengintervensi. Kalau menteri-menterinya memang tidak becus, kalau menteri-menterinya selalu menimbulkan kegaduhan dan membuat kebijakan politik yang tidak pro rakyat, maka sangat untuk dievaluasi, sangat untuk diberikan masukan supaya jangan ada lagi kekisruhan yang justru akan membuat sengsara. Itu adalah puncak bagaimana ekspektasi publik pada wakil presiden di Republik Indonesia per hari ini itu sering kali muncul. Ini tentu tidak terlepas karena posisi wakil presiden Republik kita yang terhormat, usianya masih muda, sangat energik, pastinya inovatif, anti status quo, dan yang paling penting adalah
bagaimana harapannya selalu tampil ke depan sebagai sosok yang selalu bersama dengan rakyat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.